Kalau pelanggan memberikan review Google kepada bisnis Anda, apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah Anda langsung balasnya? Atau Anda membiarkannya begitu saja? Kalau Anda termasuk yang jarang membalas review, maka Anda tidak sendirian. Karena banyak bisnis melakukan hal yang sama. Mereka fokus untuk mendapatkan review, tapi lupa satu hal penting ini, yaitu membalas review. Padahal, satu balasan sederhana bisa membantu membangun kepercayaan dari bisnis Anda, meningkatkan pengalaman dari pelanggan, dan bahkan membantu visibilitas bisnis Anda di hasil pencarian. Dalam episode ini, kita akan membahas bagaimana cara membalas review untuk Google dengan baik, dan kenapa hal kecil ini bisa memberikan dampak yang lebih besar untuk bisnis Anda lebih dari yang Anda kira. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ryan Visto. Saya sudah lebih dari 1 dekade membantu bisnis menggunakan digital marketing untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Dan salah satu hal yang sering saya lihat ketika mengaudit Google Business Profile adalah reviewnya ada, tapi tidak ada balasan. Kadang ada puluhan, bahkan ada yang ratusan review, tapi tidak pernah direspons. Padahal setiap review ada sebuah kesempatan. Kesempatan untuk membangun hubungan, kesempatan untuk membangun kepercayaan, dan kesempatan untuk menunjukkan kualitas bisnis Anda kepada calon pelanggan berikutnya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan sebuah bisnis lokal. Mereka memiliki cukup banyak review, ratingnya juga udah bagus. Tapi ada satu hal yang menarik. Hampir semua review nggak pernah dibalas. Lalu saya tanya sama yang punya, kenapa nggak dibalas? Jawaban dia cukup sederhana. Coach, saya kira nggak perlu. Gitu ya. Dan ini adalah pola yang sering saya temuin. Apakah Anda juga salah satu orang seperti itu? Nggak pernah balas karena Anda kira nggak perlu dibalas. Banyak pemilik bisnis menganggap review itu hanya komunikasi antara pelanggan dan Google. Padahal sebenarnya, review juga sedang dibaca oleh calon pelanggan berikutnya. Calon pelanggan berikut Anda bukan cuma ngebaca review. Mereka juga ngebaca bagaimana Anda respons review yang mereka dapatkan. Mari kita lihat dari sudut pandang pelanggan. Misalnya, Anda sedang mencari klinik, atau restoran, atau kontraktor, atau apapun itu. Anda buka Google, lalu Anda baca reviewnya. Kemudian Anda lihat pemilik bisnis yang aktif membahas review dengan sopan dan profesional. Apa yang akan terjadi? Ya, tingkat kepercayaannya Anda akan mulai naik. Karena bisnis tersebut kelihatannya peduli dan mereka mengetahui apa yang terjadi di pasar. Kelihatannya aktif. Kelihatannya memperhatikan pelanggannya mereka. Dan itu yang sebenarnya terjadi saat ini. Balasan review bukan cuma untuk pelanggan lama, tapi juga untuk pelanggan masa depan yang baru. Kesalahan yang sering terjadi, kesalahan pertama, mereka nggak balas sama sekali. Yang ini paling umum. Review masuk nggak pakai respons. Padahal pelanggan udah meluangkan waktu untuk memberikan feedback. Kesalahan kedua, balasannya terlalu pendek. Misalnya, terima kasih. Udah selesai. Memang lebih baik daripada nggak balas, betul nggak? Tapi Anda kehilangan kesempatan untuk membangun kepercayaan atau membangun hubungan yang lebih baik lagi. Kesalahan tiga, copy paste semua balasan. Yang ini juga sering terjadi. Semua review mendapatkan jawaban yang sama. Calon pelanggan juga bisa ngeliatnya. Dan hasilnya ini terasa tidak personal. Kesalahan yang keempat, emosional saat mendapatkan review negatif. Wah, yang ini sangat berbahaya. Kadang bisnis langsung defensif. Mereka menyalahkan pelanggan atau berdebat. Padahal semua orang bisa ngelihat apa yang terjadi. Nah, jadi gimana caranya supaya Anda bisa membalas review dengan baik? Saya ingin membagikan sebuah framework sederhana yang saya sebut sebagai TAK. T-A-K. Okay? Yang pertama, T-nya ada terima kasih. Mulai dengan apresiasi. Pada saat Anda melihat sebuah review, Anda bilang ucapkan terima kasih karena pelanggan sudah meluangkan waktu untuk membuat review kepada mereka. Yang kedua, A. Apresiasi. Sebut sesuatu yang spesifik dari reviewnya mereka untuk membuat balasan ini terasa lebih personal. Apa yang mereka tuliskan dalam reviewnya, Anda ambil satu, Anda informasikan. Jadi yang pertama, terima kasih. Lalu yang kedua adalah apresiasi. Yang ketiga, koneksi. Tutup dengan ajakan atau harapan untuk bisa bertemu kembali. Misalnya, kami tunggu kunjungan berikutnya. Atau, senang bisa membantu Anda kembali di masa depan. Bagaimana kalau Anda melakukan review yang negatif? Nah, ini yang menarik. Review negatif sebenarnya bukan end of the world. Bukan akhir dari bisnisnya Anda. Bahkan seringkali ini menjadi kesempatan. Karena calon pelanggan ingin melihat bagaimana Anda menangani masalah. Kalau Anda respons dengan tenang, professionals, dan menunjukkan keinginan untuk membantu, justru trust-nya bisa meningkat. Banyak berpikir review hanya soal rating. Padahal sebenarnya review ini adalah percakapan yang terjadi di publik. Setiap balasan yang Anda tulis sedang dibaca oleh pelanggan berikutnya. Jadi pertanyaannya bukan haruskah saya membalas review, tapi pesan apa yang ingin saya tunjukkan kepada calon pelanggan baru. Jadi hari ini yang bisa Anda lakukan, Anda bisa melakukan satu hal ini. Anda buka Google Business Profile-nya Anda cari 10 review terakhir yang belum Anda balas, dan mulai balas satu persatu. Nggak perlu sempurna, yang penting mulai dulu. Karena sebagian besar bisnis bahkan tidak melakukan langkah sederhana ini. Kalau Anda ingin proses membalas review menjadi lebih mudah, saya sudah siapkan template yang bisa langsung Anda gunakan. Termasuk contoh bahasan untuk review yang positif, review netral,
ataupun review negatif, Anda bisa download melalui link yang ada di deskripsi dari episode ini. Kalau episode ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda tidak ketinggalan strategi digital marketing berikutnya. Dan kalau Anda punya teman atau partner bisnis yang juga memiliki bisnis dengan lokasi, silakan share episode ini kepada mereka. Karena bisnis yang muncul di Google adalah bisnis yang lebih mudah mendapatkan pelanggan.